Ini kalau menurut kalian gimana? Biayanya seperti ini mahal atau murah? Wow. Hai, minasan konnichiwa, o genki desu ka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing informasi tentang biaya hidup di Jepang, mulai dari biaya apartemen sampai biaya makan. So, jadi bagaimana? Stay tune. Aku masuk Jepang 2 tahun yang lalu, dan karena sudah lama tinggal di sini, jadi aku mau sharing berapa sih kira-kira pengeluaran aku selama sebulan di Jepang ini. Sebelum ke pembahasan, aku mau memberikan poin-poin penting kepada kalian, bahwasanya pengeluaran setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari gaya hidup dan lingkungannya juga. Aku sekarang tinggal di Hamamatsu, Prefektur Shizuoka. Posisinya Hamamatsu berada di tengah-tengah negara Jepang. Dari Tokyo, kalau naik mobil memakan waktu sekitar 5 jam, kalau naik kereta sekitar 8 jam, dan 2 hari kalau jalan kaki. Dan di sekitar sini ada transportasi bis dan sepeda. Tapi kalau aku kemana-mana, transportasi selalu menggunakan sepeda, baik untuk bekerja maupun untuk belanja. Jadi ini akan berpengaruh di biaya setiap bulannya. Ya, langsung saja ke pengeluaran yang pertama. Asuransi ini dibayar 50.000 setiap bulan, dan besarnya asuransi ini bisa dipengaruhi oleh besarnya penghasilan atau daerah tempat tinggal juga. Di daerah lain mungkin asuransinya bisa lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Asuransi ini sudah mengcover asuransi pensiun, asuransi ketenaga kerjaan, asuransi kesehatan. Kalau punya asuransi kesehatan, kalau sakit hanya membayar 10% dari biaya total. Di Jepang aku tinggalnya 3 orang di apartemen, dan biayanya setiap bulan yaitu 25.000 yen. Di dalam apartemen sudah ada 2 kamar, dapur, toilet, kamar mandi, dan lemari Doraemon juga ada. Ukuran apartemen ini tidak terlalu luas tapi tidak sempit juga. Kalau buat acara-acara mungkin 30 orang bisa muat. Di tempat lain ada yang tempat tinggalnya seperti rumah, itu bisa lebih mahal, bisa jadi lebih murah, tergantung daerahnya. Kalau tinggal di tempat kota-kota besar, itu lebih mahal tentu saja. Seperti Tokyo, itu pasti biayanya sewa rumah atau apartemen pasti lebih mahal daripada yang tinggalnya lebih jauh di kota besar seperti tempatku ini. Jadi biaya setiap bulan aku apartemen yaitu 25.000 yen. Untuk gas, listrik, air biayanya 0 yen. Serius, 0 yen. Biayanya sudah di cover perusahaan sebesar 20.000 yen. Tapi kalau penggunaannya boros, seperti contohnya menggunakan air yang berlebihan atau memasak terlalu lama, jika biayanya lebih dari 20.000, maka lebihnya itu akan ditanggung sendiri. Bayar sendiri ke kantor atau jimusho. Tapi karena saat ini sudah musimnya musim semi, jadi tidak terlalu boros air, jadi aku membayar setiap bulannya 0 yen. Internet aku pakai wifi dan SIM data. Karena kalau di Jepang nggak pakai internet itu rasanya sunyi. Karena tempatku ini termasuk desa. Kalau nggak ada internet tuh rasanya kesepian. Dan internet yang dipakai yaitu internet yang unlimited. Biayanya tergantung dari jumlah orang yang pakai, karena di sini kita iuran berenam. Kalau satunya udah pulang berlima, jadi lebih mahal lagi. Dan kalau aku lagi keluar apartemen, lagi main keluar, jadi aku pakai kartu data yang 3 GB per bulan. Kalau di total itu sekitar 2.000 yen. Jadi setiap bulannya aku mengeluarkan untuk internet sebesar 2.000 yen. Makan ini sebenarnya agak random biayanya, karena setiap bulan itu pasti berbeda pengeluarannya. Tapi kalau dihitung secara kasar mungkin sekitar 15.000 yen. Ini sudah termasuk biaya beli beras yang 10 kilo, cabai, tomat, sama Indomie. Tapi supaya lebih hemat, aku biasanya masak sendiri. Tapi kalau mau makan enak, kalau makan di luar itu biayanya bisa sampai 1.000 yen atau sekitar 130.000 yen sekali makan. Nggak apa-apa makan yang agak mahal, yang penting ada uang gitu aja. Kalau jajan biasanya aku 3.000 yen, itu bisa lebih bisa kurang. Kalau lembur biasanya aku jajannya beli onigiri atau beli minuman yang ada di Jidohang Baiki.
nggak lembur ya berarti aku belinya sedikit. Tapi aku jajannya kadang-kadang ya, karena aku bukan orang yang suka jajan. Kalau nggak ada lembur aku jajannya sedikit, tergantung mood aku. Jadi kalau buat jajan aku totalnya 3.000 yen per bulan. Untuk main, karena sekarang lagi pandemi, jadi aku jarang keluar apartemen, kecuali kalau libur panjang musim dingin atau Golden Week. Tapi kalau memang keluar, tempatnya nggak terlalu jauh, mungkin area 10 kilo, aku naik sepeda. Tapi kalau tempatnya sampai di luar kota, ke tempat yang bersalju, aku tentu saja pakai bis atau menggunakan mobil sewa maksudnya, bukan mobil pribadi. Ya, dari biaya yang aku sebutkan tadi, kalau di total hasilnya yaitu 91.000 yen per bulan. Kalau dikalikan kurs, hasilnya kalau dirupiahkan sebesar 11.800-an. Ini kalau menurut kalian gimana? Biayanya seperti ini mahal atau murah? Biaya tadi itu belum termasuk biaya beli baju, nonton bioskop, hangout sama temen, beli rokok, atau cicilan yang belum lunas. Jadi bisa lebih mahal. Jadi misalnya aku satu bulannya 20 juta. Berarti aku bisa nabung sekitar 9 jutaan per bulan. Tapi kalau aku per bulannya 26 juta, berarti aku bisa nabung sekitar 15 juta per bulan. Tapi gaya hidup juga berpengaruh di penghasilan juga. Apakah kalian mau di Jepang hidup secara boros, mau secara mewah, atau secara sederhana, atau secara cukup? Itu sebuah pilihan. Yang penting gunakan uang sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Ya, demikian video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau request, bisa ditaruh di kolom komentar atau di Instagram aku. Jika video ini bagus, klik like dan subscribe channel ini dan follow Instagram aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki. Stay with me. 真夜中のドア叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me